Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus. Saya dari kampus Universitas Terbuka dan jurusan Ilmu Komunikasi. Saya ingin mempresentasikan kultur shock Gen Z menjembatani kesenjangan budaya digital dan dunia kerja tradisional. Hari ini saya ingin mengajak kita semua membahas tentang fenomena yang banyak dialami oleh anak muda saat masuk ke dunia kerja, yaitu culture shock, terutama di generasi kita, yaitu Gen Z. Menurut fakta pada tahun 2023, sebanyak 91% pekerja Gen Z mengalami stres di lingkungan kerjanya. Untuk kita yang sedang berkuliah atau sedang sekolah lalu lulus, kemungkinan besar kita akan menghadapi dunia kerja dan menghadapi hal yang sama. Apa sih penyebab stres itu? Salah satu penyebab stres itu adalah culture shock karena kita terbiasa dengan dunia digital yang cepat, fleksibel, dan bebas. Lalu bertemu budaya kerja yang formal dan juga hierarki. Apa itu culture shock Gen Z di dunia kerja? Culture shocknya itu adalah rasa kaget, kebingungan, atau tidak nyaman karena perbedaan dan juga harapan dan kenyataan. Contohnya kita yang terbiasa tugas fleksibel, pakai chat, atau kerja dari mana saja, tiba-tiba masuk ke kantor dengan aturan yang sangat ketat. Gen Z terbiasa dengan informasi serba cepat, kebebasan berekspresi, waktu yang fleksibel. Hal ini sering bertabrakan dengan budaya kerja yang lebih tradisional. Realitas dunia kerja tradisional. Dunia kerja di kantor biasanya ada aturan yang jelas dan ketat. Misalnya, salah satunya ada jam kerja yang teratur, berpakaian yang rapi, dan laporan yang terstruktur dan juga terikat ya. Dan kedua, itu budaya komunikasi itu lebih formal dan banyak dilakukan secara tatap muka atau di rapat resmi. Ada juga struktur organisasi yang jelas, seperti atasan, supervisor, staff. Tidak semua hal bisa langsung kita protes atau ubah. Coba kita bayangkan dulu ya. Bagaimana kita yang biasa santai di kampus lalu masuk ke ke sistem dunia kerja kayak gini. Disitulah culture shock mulai. Dampak perbedaan ekspektasi. Ekspektasi dan stres saat ekspektasi kita ke dunia kerja harusnya santai dan fleksibel, lalu bertemu kenyataan yang sangat teratur. Yang akhirnya muncul adalah stres lagi dan lagi. Menurut data eposdigi.com, perbedaan ini bisa membuat Gen Z sulit menyesuaikan diri. Contohnya, mereka tidak cocok dengan lingkungan kerja, lalu cepat bosan, lalu sering pindah kerjaan atau resign lebih jelasnya. Terus ada merasa tidak nyaman atau tidak dihargai karena gaya komunikasi yang berbeda. Peran komunikasi tatap muka. Menurut penelitian Universitas Bayangkara Jakarta Raya, menemukan bahwa kemampuan komunikasi antar manusia berpengaruh sekitar 46,8% terhadap kemampuan adaptasi seseorang. Artinya, kalau kita bisa berkomunikasi langsung dengan baik, diskusi, menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, kita jauh lebih mudah mengatasi culture shock. Kita mungkin nyaman lewat chat atau DM Instagram, chat WhatsApp gitu, tapi di dunia kerja, komunikasi tatap muka, rapat, dan presentasi itu sangatlah penting. Mindset yang perlu dimiliki Gen Z. Oke, kita Gen Z, kunci utama kita adalah mindset. Supaya tidak kaget terus, kita perlu mengubah cara pandang, bukan menyalahkan sistem. Poin-poinnya di sini itu seperti punya mindset adaptif dan terbuka terhadap perbedaan,
Mau belajar budaya dan aturan organisasi yang baru, menyimbangkan gaya digital dengan etika profesi, tetap punya nilai dan prinsip dan juga tidak kaku. Bukan berarti kita harus menghilangkan ciri khas Gen Z, tapi kita belajar menyalurkan dengan cara yang tepat. Langkah nyata mengatasi culture shock. Di sini pelajari budaya dan aturan. Pertama, aturan perusahaan sebelum bereaksi, kita bisa tanya senior kita di tempat kerja kita misalnya. Baca peraturan dan mengamati dulu. Lalu kedua, tingkatkan kemampuan komunikasi langsung. Latih diri berbicara depan orang lain, aktif di tempat rapat, tempat diskusi, dan berani bertanya dengan sopan atau bertegur sapa. Culture shock sebagai proses tumbuh. Di sini mari kita perhatikan lagi ya. Culture shock bukan tanda kita lemah, tapi tanda kita sedang masuk fase baru dalam hidup kita. Dan kelebihan Gen Z ini adalah dia melek teknologi, yang artinya update banget orangnya, kreatif, dan juga cepat belajar. Kalau kelebihan ini dikombinasikan dengan kemampuan beradaptasi dan komunikasi yang baik, Gen Z justru bisa jadi aset besar di tempat dia kerja. Jadi bukan lagi Gen Z tidak kuat kerja, tapi Gen Z sedang belajar menyesuaikan diri. Oke, lanjut. Di sini culture shock adalah sesuatu yang wajar di dalam Gen Z ya, yang dialami Gen Z. Ketika bertemu kerja ke dunia kerja tradisional, tantangannya adalah bagaimana kita beradaptasi. Dan tujuan akhirnya adalah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, lebih adaptif, profesional, tapi tetap punya jati diri. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.